Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dongbo Sueying. Tidak lama setelah Hu Yiming pergi, seorang penjaga dewa dunia tiba di Gua Sueying. Aku di sini atas perintah yang mulia untuk memberitahumu bahwa kamu harus bergegas dan bersiap. Setelah selesai, datanglah ke Crimson Stone Courtyard bersama dengan bawahan kamu. Kami sudah menyelesaikan persiapan kami, jadi kami bisa pergi kapan saja. Sueying berdiri. Memang, Jing Qiu dan dewa lainnya dari klan Xia sudah lama menyelesaikan bisnis mereka. Berapapun sedikit harta yang mereka miliki sekarang dengan aman di dalam harta simpanan mereka, Dan mereka semua hanya menunggu. Lagi pula tempat tinggal murid batin manapun akan jauh berbeda dari yang dimiliki oleh beberapa pakar. pakar yang berpartisipasi dalam pesta bunga Miriat. Saatnya pergi. Ikuti aku. Penjaga dewa dunia mengangguk dan membawa semua orang. Hua. Di bawah bimbingannya, kekuatan yang tak terlihat menyelimuti seluruh kelompok saat mereka dengan cepat melakukan perjalanan menuju Istana Dewa Darah. Wilayah yang dicakup oleh istana lebih besar dari ibu kota prefektur Laut Tenang, namun hanya butuh 1 jam penerbangan sebelum mereka tiba di halaman yang terisolasi dan damai, pintu masuk yang menampilkan 2 karakter dari dunia dewa Crimson Stone. 2 kata ini membuat halaman ini samar-samar menyatu Dengan istana dewa pertumpahan darah yang sangat besar menjadi satu kesatuan yang memancarkan aura tebal dan tak terbagi. Mereka memasuki halaman melalui gerbang utama dan segera tiba di sebuah gua tempat tinggal yang menempati Area sekitar 5 km dan relatif sederhana dalam desain. Dongbo Sueying, mulai hari ini akan menjadi rumah gua kamu. Baik kamu dan bawahan kamu akan tinggal di sini, kata penjaga dewa dunia. Seseorang akan dikirim di masa depan untuk memberitahumu tentang peraturan dan regulasi rinci halaman. Tugas aku sekarang selesai, jadi aku akan mengambil cuti aku. Petik 2. Terima kasih atas bantuannya. Sueying berdiri untuk mengirim penjaga. Bagaimanapun, dia adalah dewa dunia tahap ketiga, kemungkinan salah satu dari penjaga kekaisaran yang mulia. Kamu harus Menunggu di sini. Aku percaya itu tidak akan lama sampai yang mulia memanggil kamu. Penjaga dewa dunia tersenyum dan pergi. Ada beberapa pelayan yang diatur untuk tetap tinggal di gua, dari mana mereka mempelajari banyak aturan tempat itu. Halaman Batu Crimson adalah tempat yang sering Dikunjungi oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, serta lokasi di mana semua muridnya ditempatkan, sehingga aturan halaman secara alami ketat. murid kehormatan, murid batiniah, dan murid pribadi semua. Semuanya memiliki tempat berbeda yang diizinkan untuk dimasuki. Bagi Sueying banyak tempat yang dilarang. dia tidak boleh memasuki semua ini. Adapun Jing Qiu, Yun Hai, Kaisar Gunung Naga, dan sisanya, ada lebih sedikit tempat yang bisa mereka tuju. Mereka hanya bisa melintasi koridor dan masuk atau pergi melalui pintu belakang. Para murid batin dapat memiliki 100 total penjaga pribadi. 15 di antaranya akan diberi peringkat masuk. Kaisar Gunung Naga sedang membaca buku emas. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata kita semua menambahkan bahkan tidak 100. Bukankah itu berarti kita dapat dengan mudah mendapatkan peringkat entry? Petik 2. Apakah kita mendapat peringkat awal atau tidak, itu tidak masalah, kata Purple Thunder Emperor. Tapi aturan Istana Dewa Pertumpahan Darah sangat ketat. Selama kita tidak secara acak memasuki area terlarang tertentu, kita sebenarnya dapat mengakses sebagian besar tempat. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani dengan sengaja melanggar aturan. Juga, mungkin hanya ada 15 peringkat masuk untuk saat ini, dan penjaga pribadi Sueying mungkin hanya memiliki peringkat resmi dari urutan terendah, tetapi tunggu sampai Sueying meningkatkan kultivasinya lebih lanjut dan lulus dari magangnya. Begitu dia menerima posisi resmi, akan ada banyak peringkat masuk lagi yang diberikan kepada penjaga pribadinya. Sueying tertawa. Ini hanya salah satu hal yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan kehidupan dewa klan Xia. murid Dongdong, guru meminta kamu untuk pergi kepadanya. Sebuah suara dingin masuk dari luar melalui transmisi, kemungkinan seorang wanita. Aku harus pergi sekarang. Sueying berdiri dan berjalan keluar. Di luar kediamannya, dia melihat seorang wanita berjubah abu-abu dengan penampilan biasa.
Aura yang dia tampilkan di layar penuh, memungkinkan Sue Ying untuk dengan mudah menentukan bahwa dia adalah Dewa Dunia tahap 3. Murid Saudara Dongbo, aku adalah sesama murid dalam dari guru kami. Nama aku Gong Feng. Tetapi kamu bisa memanggil aku murid Sister Gong Feng, kata wanita berjubah abu-abu itu. Murid Sister Gong Feng. Sue Ying mengakui permintaannya. Wanita berjubah abu-abu berjalan bersama Sue Ying di halaman, dan keduanya terlibat dalam obrolan santai. Guru jarang Menerima siswa selama pesta bunga Miriat. Mayoritas murid yang dia terima berasal dari berbagai tempat lain. Setiap kali dia melihat seseorang yang disukainya, dia akan menerima mereka sebagai murid. Baginya telah menjadikanmu sebagai murid di bawah pengawasan begitu banyak keberadaan yang kuat berarti bahwa guru tentu sangat menyukaimu. Dari semua murid batin di halaman ini hari ini, aku yang tertua, itulah sebabnya guru sering menyerahkan banyak hal untuk aku atur. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa datang dan menemukan aku. Terima kasih, murid-murid, kata Sue Ying. Ini hanya masalah kecil. Wanita berjubah abu-abu itu tertawa, membawa Sue Ying ke halaman yang berbeda. Halaman baru ini memiliki sebuah danau besar dengan banyak tanaman air di dalamnya, Dan di sisi danau inilah sang kaisar Bloodset berjubah merah tua duduk bersila. Jubah besarnya membentang ke tanah, dan kelopak matanya terkulai. namun, Dia memancarkan aura tak terlihat yang tampaknya menenangkan seluruh halaman. Di bahunya adalah burung hitam yang tampak agak unik. bulu burung itu Itu berwarna hitam pekat, tetapi jika orang melihatnya dengan lebih cermat, bulu-bulu ini tampaknya berkilauan dengan lampu warna-warni yang tidak biasa. guru. Wanita berjubah abu-abu itu membungkuk dan menyambut pria itu. Aku telah membawa murid Dongbo. Salam guru. Sue Ying bergabung dari samping dengan ucapan hormat. Ekspresi pada wajah Kaisar Dewa Darah yang terlarang sulit diprediksi, sebagian besar karena perasaan kegelapan dan kehancuran yang tak berujung yang tersebar di sekelilingnya. Meskipun dia hanya Duduk bersila, Sue Ying masih merasa tidak lebih dari seekor semut yang berdiri di depan naga besar, miliaran kilometer panjangnya. Dia mengeluarkan semacam perasaan menindas. Hua. Kelopak mata Bloodset God Emperor terkulai tiba-tiba terbuka lebar, dan dua sinar cahaya melesat dari matanya dan langsung menuju ke Sue Ying. Hong hong hong. Sejumlah besar informasi mulai muncul di benaknya. Hati dewa Dunia mencakup segalanya, dengan cara yang sama sungai mengalir ke laut. Suara yang mengejutkan dunia mulai bergema di benak Sue Ying. Terlalu banyak informasi, lengkap dengan sejumlah besar adegan pertempuran dan gerakan yang direkam. Apa yang mereka perlihatkan adalah seorang pejuang yang memegang tombak dalam pertempuran. Suara, adegan, kata-kata. Jumlah informasi tanpa batas. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh kemudian, Sue Ying akhirnya sadar kembali dan bangun. Wajahnya jelas menunjukkan suasana hatinya yang benar-benar gembira yang berasal darinya mengetahui bahwa dia baru saja menerima bimbingan yang benar-benar rinci. Informasi yang baru saja dikirim ini dibagi menjadi dua bagian, satu fokus pada hati Dewa Dunia, yang lain pada hati Dewa Chaotic. Terima kasih, Guru, Sue Ying buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu memiliki harapan untuk memahami dunia dan hati Dewa Chaotic. Berkultivasi dengan benar, dan jangan biarkan diri kamu jatuh ke dalam kemalasan dengan cara apapun, Kaisar Pertumpahan Darah dengan acuh tak acuh mengatakannya saat ia melambaikan tangannya, menyebabkan dua token perintah hitam muncul, yang terbang langsung ke Sue Ying. Sue Ying dengan cepat mengambilnya dan memberi mereka pandangan yang bagus. Kedua token masing-masing memiliki angka 351 dan 95 tercetak. Ini adalah tokenmu untuk pagoda dunia tertutup, Istana Dewa Pertumpahan Darah dengan bebas menjelaskan. Dengan memegang dua token ini, kamu dapat mengunjungi dunia level 95 dan 351 dan berkultivasi di sana. Dua dunia ini akan terbukti bermanfaat dalam pencarian kamu untuk memahami dunia dan hati dewa yang kacau. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Petik 2. Ya. Sue Ying merasa agak canggung di hatinya. Ini adalah pertemuan pertama mereka yang sebenarnya, namun mereka belum bertukar lebih dari beberapa kalimat sebelum dia diminta untuk pergi. Istana Dewa Pertumpahan Darah benar-benar memiliki cara mengajar yang kejam.
Sue Ying segera berdiri, berbalik, dan kemudian dengan cepat meninggalkan halaman. Dia memberi aku 2 token perintah Sealet World Pagoda. Sue Ying cukup senang dengan hasil ini. Setelah berdiskusi dengan saudara sulung muridnya, Hui Ming, untuk beberapa waktu, dia tahu bahwa murid-murid batin biasanya hanya akan memperoleh 1 tanda perintah tunggal untuk pagoda dunia tertutup. Itu adalah pertanda yang sangat baik bahwa ia telah menerima 2 pada pertemuan pertamanya dengan gurunya. Dalam benaknya, Sue Ying mulai memahami banyak hal besar hanya dari pandangan sekilas. Bimbingan Dewa Pertumpahan Darah memang jauh lebih hebat daripada Monark Mo Sue. Kaisar Pertumpahan Darah tetap duduk kembali di halaman dengan mata terpejam. Pertumpahan darah, burung hitam di bahunya tiba-tiba berbicara, "Gagaga, bukankah ini langka? kamu telah diberi token murid dalam 2 tanda perintah Sealet World Pagoda langsung. Apakah kamu sangat menghargai dia?" Petik 2. Kaisar Bloodset God menanggapi dengan acuh tak acuh. Menurutmu berapa lama dia perlu memahami Dewa Jantung kelas 1, kalau begitu? Burung hitam bertanya. 1000 tahun atau lebih. Dengan bimbingan aku yang dikombinasikan dengan bantuan yang disediakan oleh pagoda dunia tertutup, serta kemampuan pemahamannya, dia seharusnya dapat memahami hati dewa kelas 1 dalam 1000 tahun. Dia mungkin akan memahami hati dewa dunia terlebih dahulu, dengan hati dewa caotik mengikuti setelah beberapa saat lagi, kata Dewa Pertumpahan Darah dengan acuh tak acuh. Kelopak matanya sedikit terangkat ketika dia melihat ke arah wanita berjubah abu-abu yang melayaninya. Gong Feng. Murid ada di Sini, sini. wanita berjubah abu-abu itu dengan hormat mengakui. Untuk 1000 tahun berikutnya, kiriminya 9 buah setiap tahun, perintah Dewa Pertumpahan Darah. Pergi sekarang. Wanita berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. 9 buah. Hanya para murid yang Mulia benar-benar sukai yang akan menerima hadiah seperti itu. 9 buah adalah jenis anggur buah unik yang terbuat dari 8 jenis buah roh. Itu sangat berharga dan langka. Ya, wanita berjubah abu-abu itu menjawab dan kemudian pergi. Gagaga. Pertumpahan darah, kamu memberinya 9 buah setiap tahun. Jika dia tidak berhasil dalam 1000 tahun, tidakkah kamu akan kehilangan muka? Canda burung hitam itu. Aku tidak akan salah, jawab Dewa Pertumpahan Darah dengan acuh tak acuh. Setelah wanita berjubah abu-abu itu mendengar percakapan antara Bloodset God Emperor dan burung hitam, dia menghela nafas dalam. Gurunya benar-benar menghargai muridnya. Ini. Pada hari yang sama, Tepat ketika hari mulai gelap, murid-murid Dewa Kaisar Berdarah mengadakan pesta mewah di halaman Batu Crimson, di mana mereka juga mengundang Sue Ying. murid, Ketika kami pertama kali memasuki pengawasan guru, kebanyakan dari kita hanya menerima 1 tanda perintah untuk pagoda dunia tertutup. Kamu, di sisi lain, mendapat 2. katakan padaku, bagaimana mungkin kita tidak cemburu dengan hal itu? Petik 2. Itu yang membuatmu iri. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh suster murid Gong Feng? Dia akan mengkonsumsi 9 buah setiap tahun selama total 1000 tahun. Petik 2. Jadi bagaimana jika kita iri padanya? Murid Brother Dongbo Kemungkinan besar akan meraih hati dewa kelas 1 dalam beberapa ribu tahun. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat, dia hampir berada pada level transenden sejati kelas 1 itu. Aku yakin akan mudah baginya untuk menjadi dewa dunia tahap 4. Para murid mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Sebagian besar percakapan mereka berputar terutama di sekitar Sue Ying. Ini terutama agar mereka semua bisa menyanjungnya. Sue Ying membalas apa yang dikatakan semua orang. Termasuk dirinya sendiri, ada total 19 murid batin yang tinggal di dalam Crimson Stone Courtyard saat ini, serta 25 murid kehormatan. Sebagian besar dari mereka telah mencapai hambatan dalam hal kekuatan tempur mereka dan hampir tidak bisa meningkatkan lebih jauh. Mereka sebagian besar murid dalam pada tingkat tahap 2 atau 3 dewa dunia. Adapun para murid kehormatan, mereka praktis semua dewa dunia tahap 1, dengan hanya sedikit di tahap 2. Mereka hampir tidak dapat meningkatkan lebih lanjut. Namun mereka masih menginap di Crimson Stone Courtyard demi mencoba mempelajari seni absolut dunia gunung, yang tersembunyi di dalam gedung perpustakaan.
Seni rahasia ini pernah digunakan oleh Raja Hijau untuk mengalahkan Pang Yi, salah satu dari 3 leluhur, beberapa waktu lalu. Peristiwa itu memberinya reputasi yang luar biasa. Pada saat ini, kekuatan tempur dan status Monarch Green sebanding dengan yang dimiliki 3 leluhur serta Kepala Istana Misterius Utara, semuanya ahli status luar biasa. Dia juga orang terdekat di dunia dewa dengan kekuatan Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, dan Kepala Istana Dewa Myriad. Menyadari seni absolut yang tersembunyi di dalam gedung perpustakaan, mereka semua secara alami datang. Bahkan jika mereka gagal untuk mendapatkan seni absolut lengkap, memahami bahkan potongan-potongan itu masih akan memberi mereka status tirani di tengah-tengah dewa dunia. Murid saudara Dongbo, apakah kamu sadar bahwa ada murid yang mulia yang ingin tinggal di halaman Batu Crimson harus menjalani kerja paksa? Kata seorang lelaki tua yang ceroboh. Kerja paksa. Gong Feng berjubah abu-abu melangkah ke dalam percakapan. Murid Dongbo tidak harus melakukan kerja paksa. Aku membantunya melepaskannya. Petik 2. Mengapa kamu tidak membebaskan kami dari kerja paksa kami juga? Kami dimasukkan ke dalam kerja paksa setiap kali kami datang ke sini. Semua murid dalam berpaling untuk mengeluh, sementara murid-murid kehormatan lebih pendiam. Mereka hanya berteriak murid Dongbo. Aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Pertumpahan Darah ketat. Murid kehormatan harus merujuk murid dalam sebagai murid-murid atau murid-murid, sementara murid dalam harus memanggil murid pribadi dengan cara yang sama. Kerja paksa. Sue Ying merasa bingung. Murid saudara Dongbo, kebanyakan murid harus menjalani kerja paksa, dan orang yang bertanggung jawab untuk itu tidak lain adalah murid Sister Gong Feng, kata lelaki tua yang ceroboh itu sambil menyeringai. Sue Ying menyaksikan dari samping. Dia telah memperhatikan bahwa murid saudari Gong Feng kedinginan luar biasa terhadap saudara dan saudari murid yang lebih biasa, sambil melakukan perilaku sopan terhadap dirinya sendiri dan 2 dewa-dewa dunia tahap 3 yang lebih muda. Setelah menghadiri pesta itu, Sue Ying mulai mengenali sesama murid dalam dirinya. Terlepas dari popularitasnya yang jelas di antara mereka, faktanya tetap bahwa di permukaan, kekuatan tempurnya adalah yang terendah. Dia adalah satu-satunya dewa kelompok. Pada subuh keesokan harinya, kabut pagi yang hambar memenuhi udara. Sue Ying tiba sendirian di depan pagoda tinggi yang terletak di tepi halaman. Bangunan itu menjulang tinggi dalam ukuran, dan siapapun bisa merasakan perasaan penekan yang keluar dari pandangan sekilas. Rasanya seperti menonton dunia bahan Humongous setelah bergabung dengan dunia Klansia. Sepertinya beberapa dunia ditumpuk di atas satu sama lain, dan hanya perlu melihat Sue Ying mengerti bahwa pagoda dunia tertutup ini jauh lebih berharga daripada Gunung Crimson Rock-nya. Ini layak dari ahli terkuat di dunia dewa. Fondasi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah tidak bisa diremehkan. Pagoda dunia tertutup ini hanyalah beberapa harta karun yang ia tempatkan dengan santai, namun sangat menakjubkan. Sue Ying menghela nafas dalam-dalam sebelum berjalan melewati pintu masuk. Sebagai murid batin, ia memiliki kebebasan untuk mempelajari teknik rahasia peringkat dewa dunia apapun yang ia inginkan. Yang Mulia meninggalkan total 328 dewa dunia dengan berbagai peringkat teknik rahasia di halaman, jumlah yang keseluruhan urutan besarnya lebih besar dari apa yang tersedia di Gunung Batu Crimson. Bahkan kemudian, itu bukan hanya Sue Ying, tetapi tidak ada murid batin lainnya yang benar-benar peduli tentang teknik rahasia peringkat dewa dunia baik. Apa yang sebenarnya mereka cari? Adalah seni absolut. Memegang Sedikit demi sedikit itu masih akan memberi mereka lebih banyak kekuatan daripada teknik rahasia peringkat dewa dunia. Setiap tingkat dari pagoda dunia tertutup ini memiliki teknik rahasia tertentu yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa teknik rahasia ini dapat digabungkan menjadi satu set seni absolut yang lengkap. Segera setelah memasuki pagoda, Sue Ying menemukan banyak ruang budidaya di dalam. Dia dengan santai memilih kamar dan kemudian mendorong pintu batu terbuka untuk memasukinya. Itu sepenuhnya kosong. Weng! Pintu batu menutup di belakangnya. Sue Ying duduk bersila dan mengambil token perintah dengan nomor 351 tercetak di atasnya. Mari kita mulai. Sue Ying segera mengaktifkan token perintah ini, yang merespons dengan melepaskan cahaya terang. Hua!
Kekuatan tak terlihat menyelimuti kesadaran Sui Ying, membawanya langsung ke dunia level 351. Sui Ying melihat semuanya bersinar di depan matanya. Dia disambut oleh gambar dunia yang luas yang dihuni oleh banyak patung. Meskipun jarang tersebar, harus ada setidaknya 1 juta patung seperti itu di seluruh dunia besar. Menurut kata-kata guru, 2 token perintah ini akan memungkinkan aku untuk memasuki level 95 dan 351 untuk kultivasi. Ternyata hanya kesadaran aku yang turun ke dunia ini, seperti yang terjadi pada pertempuran Istana Dewa Darah. Sui Ying tercerahkan. Dengan hanya kesadarannya yang turun ke dunia, itu berarti bahwa tidak ada bahaya yang akan datang kepadanya. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat banyak patung di kejauhan berangsur-angsur terbangun, dengan tanah dan debu berjatuhan dari permukaannya. Sui Ying mengulurkan tangannya, dan tombak yang duduk jauh di tanah terbang ke tangannya. Apa itu? Penglihatan Sui Ying yang hebat memungkinkan untuk melihat banyak gambar tercetak di atas batu besar hanya dengan sekali pandang, semuanya bersifat misterius dan mistis. Teknik rahasianya. Sui Ying langsung menebak. Dia sudah lama menemukan bahwa setiap tingkat pagoda dunia tertutup berisi teknik rahasia, dan bahwa mereka semua adalah bagian-bagian dari seluruh seni absolut yang tersebar. membunuh. Patung-patung itu akhirnya terbangun untuk mengungkapkan bentuk dan penampilan mereka yang sebenarnya. Setiap yang terakhir mengenakan baju besi tebal dan memegang berbagai jenis senjata. Semua dari mereka sekarang bergerak ke arah Sui Ying. Sui Ying sudah mengukir gambar di batu besar itu dalam benaknya, yang berfungsi untuk menggerakkan hati batinnya. Untuk saat ini, bagaimanapun, dia fokus menggunakan teknik tombaknya untuk berurusan dengan prajurit patung. Dia tidak menemukan alasan untuk menyembunyikan kekuatan tempurnya di dalam pagoda dunia tertutup, jadi dia membentuk 3 tubuh Fata Morgana begitu pertempuran dimulai. Ketiga tokoh itu menggunakan kekuatan benar-benar besar caotik untuk dengan ganas menyambut serangan ganas yang dikirim oleh para prajurit patung. Yang pertama tiba adalah seorang prajurit yang memegang tongkat panjang. Itu melambaikan senjatanya dalam gerakan heroik meskipun tampaknya bertindak cukup dilindungi dengan pelanggarannya. Peng! Tubuh Fata Morgana yang memblokir serangan menggunakan tombaknya dikirim terbang mundur tanpa tanda-tanda perlawanan. Ketika terbang kembali, prajurit patung di wilayah itu mulai bergerak maju untuk mengelilinginya. Tubuh Fata Morgana bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung dimusnahkan oleh serangan bersama dari kapak dan palu. Hong 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 gelombang. Dengan prajurit patung datang dari segala arah, tubuh Fata Morgana mulai runtuh dalam sekejap mata, semua sementara Sui Ying berusaha yang terbaik untuk menjaga tubuh sejatinya aman melalui penggunaan Mirage, terus berganti posisi dengannya avatar. Meski begitu, dia hanya berhasil menahan total 3 napas waktu. Peng! Sebuah pisau memotong Mirage dan Sui Ying tepat di seberang. Meskipun penampilan pisau ini biasa, kekuatannya ditransmisikan sepenuhnya ke tubuh Sui Ying. Bahkan Tiny Memorial bodinya di tingkat ketiga meledak sama saja. Kesadaran Sui Ying kembali dari dunia itu. Hu kembali di ruang budidaya. Sui Ying berjubah biru berbintang membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Aku dikalahkan terlalu cepat. Prajurit pahat itu semuanya sangat kuat, salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang lebih ofensif daripada aku. Tubuhku mungkin pandai bertahan hidup, tetapi itu tidak tahan bahkan dengan 1 pukulan. Ini tidak benar. Sui Ying terkejut. Gambar-gambar yang dilihatnya di batu besar mulai melayang di benaknya, di samping adegan pertempuran dengan para prajurit patung. Prajurit pahat ini tidak peduli senjata apa yang mereka gunakan, mereka semua menampilkan teknik rahasia yang sama tercetak di batu besar. Pertempuran sebelumnya Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.